demi kemakmuran rakyat Papua sendiri, demi keadilan di antara masyarakat Papua sendiri. Dan akan diingat sejarah bahwa dari bumi Papua ada kurikulum etika publik, ada kurikulum kerukunan. Ini saya ada di Peach Corner, sebuah coffee shop, dan baru bercakap-cakap dengan Pak Maximus yang menerangkan pada saya tentang kemajuan ekonomi yang bisa dihasilkan dari tangan asli rakyat Papua karena ada inovasi, karena ada kreativitas yang memotong birokrasi sehingga biji kopi daerah Lanijaya bisa tiba di Jakarta dan booming jadi salah satu kopi terbaik dan termahal dan termewah. Itu menunjukkan bahwa Binmas Noken bisa mengambil inisiatif dengan memotong jalur birokrasi yang biasanya melalui departemen segala macam itu, karena ada kebutuhan konkret pada masyarakat. Jadi masyarakat akhirnya melihat bahwa inisiatif lokal itu bisa menghasilkan terobosan untuk kemakmuran rakyat Papua sendiri tuh, tanpa perlu berbelit-belit dengan segala macam kertas, proposal, bertumpuk-tumpuk. Jadi saya kira itu fungsi dari Binmas Noken, yaitu inisiatif yang cepat dan efektif. Nah, saya ada di Papua, naik Gunung Siklop bersama dengan teman-teman Binmas Noken untuk merawat kerukunan yang basisnya sebetulnya sudah ada pada masyarakat Papua. Saya gembira dimungkinkan untuk mengenal lebih dalam dan lebih teliti tentang problem lokal yang kadang-kala tidak bisa dibaca oleh kacamata makro dari nasional atau global itu. Nah, sekali lagi Pak Eko yang mengundang saya ke sini, dan Pak Eko menjadi inspirasi untuk semua aktivitas yang memungkinkan persoalan diselesaikan di tempat dalam kondisi khusus, dalam upaya untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah keaktifan partisipasi itu mesti dibukakan pintu masuknya, dan setelah itu masyarakat punya keahlian tersendiri, punya kecerdasan tersendiri untuk meneruskan pintu yang telah terbuka demi kemakmuran rakyat Papua sendiri, demi keadilan di antara masyarakat Papua sendiri. Saya kira itu poin penting dan pesan yang mesti diviralkan agar supaya kegiatan kerukunan, kegiatan sosial yang dihasilkan oleh kerukunan berakibat pada kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia itu harus paralel dengan literasi, dengan edukasi. Dan berkali-kali kita tahu bahwa hambatan edukasi itu adalah beban, saya sebut aja beban yang paling berat untuk masyarakat Papua itu. Dan mengambil inisiatif untuk menghasilkan edukasi itu adalah bukan sekedar tanggung jawab, tapi panggilan moral dari seorang pemimpin. Karena ini tuntutan peradaban tidak memerlukan birokrasi, tetapi etika yang timbul sesaat dan memungkinkan orang untuk terlibat. Nah, kemarin soal edukasi itu bukan sekedar keahlian teknis bertani, tapi memberi rasa percaya diri bahwa setiap orang dari tangannya bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan sendiri, bisa menghasilkan produk sendiri itu. Dan keahlian itu juga harus berlaku di dalam pergaulan sosial kita. Nah, di puncak Gunung Siklop kemarin disaksikan oleh pohon-pohon Gunung Siklop, tidak disaksikan oleh birokrasi, tidak disaksikan oleh mereka yang secara teknis seharusnya ada di sana, tapi disaksikan oleh alam sendiri, kemajemukan dan persekutuan untuk merawat kerukunan dihasilkan di antara anak muda yang justru berbeda pandangan politik, berbeda keyakinan religius, tapi ada niat yang benar-benar tulus sehingga ada percakapan yang sejat, yang otentik, tanpa batas, tanpa ragu, percaya diri. Dua anak muda bicara tentang agama, bicara tentang akibat sosial dari perbedaan, tapi betul-betul karena yakin bahwa hanya dengan percakapan terbuka kerukunan itu bisa dieratkan. Jadi itu dasar etis dari penyelenggaraan atau melibatkan masyarakat, mesti ada dasar etisnya, yaitu kegembiraan untuk merayakan keberagaman. Kita nggak bilang lagi merayakan perbedaan, mengolah perbedaan, enggak.
perbedaan itu terberi oleh alam. Yang kita olah adalah keberagamannya. Nah, saya ingin supaya kata keberagaman diaktifkan lagi, merayakan keberagaman. Kalau perbedaan seolah-olah ada distansi, Anda berbeda dengan saya jelas perbedaan itu ada. Tapi mengolah keberagaman itu yang menjadi dasar dari kerukunan. Jadi mengolah keberagaman adalah dasar menumbuhkan etika kerukunan. Itu secara langsung berarti ya kesan saya dan harapan saya sekaligus keyakinan saya bahwa ini bisa ditumbuhkan. Jadi dari puncak siklop kemarin itu kita menerbitkan bukan sekedar matahari yang kita rayakan terbit dari timur, tapi juga akal sehat. Akal kerukunan itu adalah akal sehat. Akal sehat dari keberagaman adalah kerukunan. Nggak ada rumus lain untuk menerbitkan akal sehat kalau nggak ada kerukunan. Itu dasarnya. Nah, kalau itu ada, maka seluruh kegiatan teknis untuk mengajarkan bertani, memupuk kehidupan bersama untuk memelihara hasil kebun segala macam itu hal teknis, hal yang orang bisa pelajari, diajarkan secara teknis. Tapi etika itu nggak bisa diajarkan secara teknis. Ya tumbuh dari pengalaman bersama. Pengalaman bersama menghidupi keberagaman. Naik gunung kemarin itu adalah etika keberagaman. Dan itu membuktikan bahwa orang ingin merasakan secara otentik. Misalnya Natal di puncak gunung. Terus saya memberi kuliah tentang etika lingkungan di puncak gunung. Itu bagi saya itu nggak pernah saya pikirkan bahwa saya bisa memberi kuliah setelah jalan 12 jam merayap tuh. Jadi kita merayap untuk menghasilkan sesuatu yang otentik. Lalu kita turun dengan kecapean karena merasa berhasil, bukan sekedar puas tapi berhasil. Berhasil artinya sama-sama menikmati itu. Kalau puas mungkin cuma saya yang puas memberi kuliah, atau mungkin cuma komunitas itu yang puas menerima kuliah. Tapi berhasil artinya sama-sama tahu bahwa ini berakibat baik untuk masa depan. Bima Snoken ini semacam kurikulum alternatif gitu. Setelah macetnya semua kurikulum negara, kurikulum civil society, jadi macet karena tidak cukup energi untuk menghasilkan terobosan. Nah, terobosan itu yang menghidupkan ulang energi yang ada. Jadi Bima Snoken ini semacam mesin baru untuk menghidupkan mesin-mesin lain yang sebetulnya punya potensi yang sama untuk kembali menggerakkan energi positif, energi keadilan, energi harapan dari masyarakat. Jadi sekali lagi senang saya mengetahui bahwa sebuah inisiatif telah dihasilkan. Dan akan diingat sejarah bahwa dari bumi Papua ada kurikulum etika publik, ada kurikulum kerukunan. Ini kurikulum kerukunan loh yang dihasilkan justru bukan melalui fasilitas formal. Jadi orang bilang ada voluntarisme, ada kerelaan untuk memberi sedikit. Mungkin semua orang bisa memberi, tapi memberi sedikit yang betul-betul otentik dari dia tuh. Itu dasarnya kenapa Bima Snoken ini bisa berhasil, atau dasarnya telah dicapai karena kerelaan untuk memberi sedikit sesuatu yang betul-betul milik dia, bukan diambilkan dari orang dan diberikan, tapi milik dia. Jadi dari nurani, dari kebersihan untuk melihat masa depan, dari situ kita menyumbang masa depan dari hal yang paling otentik yang kita punya, yaitu keinginan untuk rukun. Soal teknis memperluas, memperlebar, tetapi fondasinya harus ada dulu di dalam tim inti Bima Snoken ini. Jadi ada semacam small group kecil, tetapi aktif dan otentik, dan percaya bahwa kurikulum ini bisa menghasilkan yang tadi sampai ke perbedaan yang sangat fundamental soal ideologi, soal identitas. Karena itu sebetulnya membangun kepercayaan. Sekali kepercayaan dihasilkan, maka kerukunan itu akibat yang tak terhindarkan itu. Tanpa ada keyakinan dari kelompok kecil ini, sebetulnya kelompok inti dari Bima Snoken itu yang dipimpin Pak Eko, yang tiap hari, setiap kesempatan itu menginspirasikan, menginvestasikan ulang rasa kebersamaan, menghasilkan ulang imajinasi tentang harapan. Itu saya sebutnya itu softwarenya. Nah, hardwarenya itu kita bisa pakai apa aja nanti. Ada kampanye, ada pagelaran, ada festival, itu sampai ke tempat yang kita hitung sekarang tidak mungkin diterima.
itu hanya proses teknis untuk menuju ke situ. Tapi basis etisnya tadi adalah inspirasi bahwa kerukunan adalah dasar untuk menghasilkan harapan baru. Itu yang hilang dari kita tuh, harapan baru itu seolah-olah ya udahlah apa yang terjadi, atau bahasa bilang kue sera-sera, whatever will be itu. Jadi kita hentikan kecemasan kita, pesimisme kita. Kalau harapan itu ada terus. Karena itu saya mendorong terus milenial itu. Papua itu, Indonesia itu milik milenial, milik Anda 10 tahun ke depan. Memang ada yang disebut politics of memory, politik tentang masa lalu yang kadang-kadang mumet di kepala kita. Dan kita nggak mungkin keluar dari kemumutan itu kalau kita nggak pindahkan energi dari politics of memory ke politics of hope, politics harapan. Dia menarik kita untuk pergi pada sesuatu yang baru, pembaruan. Nah, urat nadinya itu namanya kerukunan. Jadi kita mesti rawat urat nadi ini supaya kita bisa alirkan darah dari politics of memory pergi pada politics harapan. Itu filosofinya tuh. Semoga di dalam waktu yang tidak terlalu lama ada perubahan politik, ada perubahan cara orang memandang politik. Kan politik cuma dianggap sebagai kompetisi kekuasaan itu. Padahal politik dari awal didesain untuk menghasilkan keadilan. Jadi fasilitas itu yang disediakan oleh Bimas Noken, menghasilkan politik melalui fasilitas keadilan, bukan kompetisi kekuasaan itu. Dan ini yang mesti didorong oleh teman-teman muda agar supaya anggota legislatif di Papua, birokrasi, eksekutif mengerti ini, bahwa ini adalah investasi atau kurikulum pendidikan etika publik menyangkut seluruh masyarakat. Nah, saya masih melihat ada semacam sinisme dari birokrasi atau menganggap wah ini kan non mainstream. Ini justru yang non mainstream itu yang sering kali menghasilkan perubahan yang berkualitas. Jadi intinya sekali lagi kultur untuk merawat harapan adalah kultur milenial. Orang yang udah tua, orang yang udah otoriternya udah membeku nggak mungkin lagi. Jadi plasticity, kelenturan untuk melihat harapan ada pada milenial. Dan itu yang diisi sekarang oleh Bimas Noken. Yang sebetulnya tugas politisi, tapi politisinya mungkin masih kekurangan ide. Jadi politisi harus belajar dari sini, bukan mensinisi ini, justru mereka belajar dari sini. Jalan baru untuk menghasilkan Papua yang tercerahkan. Itu kemarin saya pakai metafor, kita terbitkan akal sehat dari puncak Gunung Siklop bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Dari timur matahari terbit, dari timur akal sehat kerukunan terbit.